Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Elbes Wijaya dalam acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, kali ini kita telah mengundang salah satu narasumber yaitu Bro Wedi Hanggoro. Halo Bro, apa kabar Halo, Bro? Bos. Semoga sehat selalu. Iya, Stay safe, stay healthy di tengah stay safe, aktivitas stay ya. healthy. Betul sekali. Nah, kira-kira hari ini kita mau membahas satu topik yang sangat seru sekali, Bro. Siap. Ya, yang pastinya di kalangan kaum millennials. Siap, Kalangan siap, kita siap. ini, Bro, kalangan Iya, kita. iya. Oke. Nah, yang mau saya angkat satu topik yaitu bungkus atau isi, pilih yang mana. Asik. Oke, keren kan, Bro? Siap, 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 siap. Karena kan biasa kan para kaum millennials itu pasti banyak pilihan ya kan, dan harus memilih nih Bro. Kalau misalnya disuruh pilih dua-duanya kan semua juga mau, bener nggak? Tapi Betul, betul. kita benar-benar kasih pilihan dan kaum milenial itu harus memilih salah satu, ya nggak? Oke. Nah, silakan untuk Bro Wedi boleh menjelaskan dari topik yang tadi, bungkus Secara atau general, isi, ya. pilih yang mana secara general dulu terlebih Secara dahulu. general, Silakan. baru nanti kita fokus ke topik. Oke, buat teman-teman sekalian juga khususnya buat Bro Elbes, thank you sudah dikasih kesempatan di Tantangan Hidup 4.0. Kita sekarang mau bahas tentang bungkus versus isi ya, mana yang lebih penting. Sebelumnya kita buka dulu dengan kesepakatan bersama. Jadi mana sih yang lebih penting, bungkus atau isi? Kurang lebih begini. Saya ada dua cerita dari dua orang guru. Jadi ini bukan murni pemikiran saya. Jadi dua guru tersebut kebetulan dari dua jalan spiritual yang berbeda menyampaikan seperti ini. Dalam hidup kita ini katakanlah dikasih ilustrasinya itu permen yang digenggam sama tangan sama permen yang masih dalam bungkusnya. Nah, ketika permen tersebut kita berikan kepada orang, mana yang dipilih? Permen yang sudah nggak ada bungkusnya atau permen yang masih ada bungkusnya? Kebanyakan pasti hampir 100% ngambil permen masih ada bungkusnya nggak, Bro? Setuju, pasti. Ya, karena kan kalau umpamanya permen yang sudah tidak ada bungkusnya kan dalam tanda kutip bisa aja bekas atau tangannya tidak steril karena belum cuci tangan gitu kan? Iya. Takutnya permennya rasa corona kan gitu kan. Nah, iya. Nah, itu sama aja dalam hidup katanya sang ulama tadi menyampaikan bahwa kita seringkali tidak mau permen yang nggak ada bungkusnya karena takut tidak steril. Nah, permen yang ada bungkusnya, kenapa bungkusnya dibuang? Karena pada akhirnya, dalam tanda kutip kata beliau, dalam hidup, untuk mendapatkan maknanya, kita harus bersedia untuk bersahabat sama bungkusnya juga. Jadi kadangkala berkah itu dibuka dengan dalam tanda kutip ujian atau latihan terlebih dahulu, gitu loh. Itu yang disebut bungkus, karena bungkusnya udah pasti dibuang. Artinya kan kemungkinan besar berkah-berkah baik kadang-kadang itu dibuka dulu dengan sesuatu yang buruk gitu loh. Kayak sang ulama tersebut menyampaikan kalau kita mau pelangi kan harusnya mau hujan sama sinar mataharinya sekaligus. Kurang lebih seperti itu. Itu bungkus sama isi. Nah, satu lagi, rohaniwan yang satu lagi, beliau menyampaikan bahwa permata adalah tetap permata walaupun keluar dari mulutnya sampah. Sementara sampah adalah tetap sampah walaupun keluar dari mulut permata. Artinya apa? Seringkali kita itu menstigma atau underestimate orang cuma karena penampilannya, padahal dia punya permata gitu loh. Simpelnya ini, sampai orang munafik sekalipun kalau pesan dharmanya itu dikatakan benar, maka itu adalah sebuah kebenaran. Terlepas dianya munafik, katakanlah melanggar kemoralan atau apa, itu urusan hidup dia. Seringkali kita jengkel, buang waktu, dan akhirnya tidak pernah mau mendengarkan ucapan dari sang penceramah tersebut hanya karena kita tahu latar belakangnya. Sementara kadang kita karena ngidolain seseorang,
karena saking bagusnya materi sharingnya, kita jadi nggak waspada kalau sebenarnya dia memberikan sesuatu yang salah buat hidup kita. Nah, itu artinya permata tetap permata walaupun keluar dari mulut sampah. Sementara sampah tetap sampah walaupun keluar dari mulut permata. Nah, ini sebagai pembuka, semoga dari teman-teman bisa paham bahwa untuk mencapai isi, kita harus bersedia berdamai sama bungkusnya, seperti kata permen tadi. Sementara dalam hidup, waspada aja karena orang belum tentu, walaupun dia jahat buruk sekalipun, kalau memang pesannya itu oke, why not kita terima gitu loh. Itulah konsep bungkus dan isi secara general. Mudah-mudahan bisa membuka diskusi kita hari ini, bro. Oke, siap. Waduh, perumpamaan dari Bro Wedi sangat membuka wawasan kita semua ya guys. Nah, jadi don't judge the book by its cover. Yes. Kadang kita kan story. Betul sekali bro. Karena kan kadang kaum millennials ini hanya melihat packagingnya doang nih bro. Bener nggak bro? Yeah. Dan itu normal sampai generasi kita yang kolonial juga sama sih bro. Oh iya, oke, siap. Jadi ada kolonials versus millennials nanti. Oke. Nah, kalau begitu kita mau masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi secara general kita masuk ke misalnya ke bidang pendidikan. Contoh nih bro, pada saat misalnya saya mau kuliah, saya kan pasti banyak pilihan. Saya mau pilih ke kampus yang misalnya fasilitasnya lengkap, ya kan? Kemudian pokoknya dari segi packaging sangat bagus. Semua teman-temannya juga gaul gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya dari segi kurikulumnya, dari segi pengajaran dosennya, networkingnya juga misalnya melemah atau nggak bagus, itu kan berarti juga pilihan yang sulit. Nah, kalau dari segi bidang pendidikan, kira-kira bagaimana bro pemaparannya? Itu dia. Makanya tadi saya buka dulu dengan kesepakatan bahwa permata is permata, even itu keluar dari kotoran kan. Kotoran is kotoran, walaupun itu keluar dari permata. Sama. Jadi masalahnya bukan di tempat pendidikannya sih. Masalahnya di kita sendiri, kualitasnya ke permata bukan. Gitu bro, kurang lebih. Contohnya begini paling gampang. Sorry ya, banyak orang sukses yang kebetulan tidak memiliki pendidikan tinggi. Tapi tolong jangan ditiru juga, karena kita bukan mereka. Paham ya? Saya di sebuah seminar gitu, saya langsung kan isinya orang tua sama anak-anak. Terus saya bilang, tolong anak-anak, tolong adik-adik, please, jangan ditelan mentah-mentah ini omongan saya, karena kalau gitu nanti semuanya akan berhenti sekolah, gitu kan ya, kacau juga gitu kan. Wah, orang yang berhenti sekolah bisa sukses, nggak bisa gitu juga. Anda bukan mereka, mereka bukan kita, simpelnya begitu. Nah, jadi harus ini. Nah, artinya apa? Kita bukan masalah tempat sekolahnya. Permata masuk sekolah yang permata, itu keren. Tapi permata bisa sukses lewat sekolah yang kebetulan tidak permata, itu luar biasa. Karena tantangannya lebih hebat. Simpelnya ada kata-kata Tiongkok yang luar biasa yang patut jadikan kita inspirasi untuk menjawab pertanyaan bro soal dunia pendidikan tadi. Bukan masalah Hong Shui rumahnya, tapi karakter dan watak penghuninya. Hong Shui sehebat apapun, kalau penghuninya tidak menjaga kemoralan, maka rezeki akan sulit masuk ke rumah tersebut. Sebaliknya, rumah dengan Hong Shui seburuk apapun, penghuninya mampu menjaga kemoralan dan juga berusaha dengan baik dan benar, maka pasti akan sukses. Meskipun yang memang yang paling ideal kalau rumahnya Hong Shui-nya bagus, sekaligus si penghuninya juga Feng Shui batinnya juga bagus. Jadi simpelnya adalah apa? Kembali lagi, dunia pendidikan bukanlah yang utama, meskipun bagus sekali kalau sampai dapat kebetulan sekolah yang keren, namun jauh lebih penting bagaimana kualitas permata dalam diri kita, sehingga masuk sekolah apapun, mau sekeren apapun, mau seburuk apapun, dia tetap akan keluar sebagai permata. Gitu bro. Oke, wah seru banget nih bro Wedi. Jadi benar-benar kualitas diri ya yang harus benar-benar kita tingkatkan, skill kita. Jadi effort kita, skill kita, knowledge kita, terus passion kita apa segala itu jauh lebih penting. Karena sorry ya, banyak teman-teman kita di luar sana yang kebetulan dalam tanda kutip gelarnya berderet, tapi ternyata untuk hal deliver aja sulit.
Dan salah satu petikan kata-kata dari salah satu tokoh idola saya mengatakan, tidaklah penting, bukanlah ijazah yang utama, namun skill dan kebermanfaatan Anda untuk masyarakat yang jauh lebih penting. Oke, artinya IPK tinggi, misalnya nilai NEM, nilai UN tinggi, itu bukan suatu jaminan ya bro ya. Termasuk deretan sertifikasi, deretan gelar, sekolah banyak, dan sebagainya. Itu kan kadang-kadang ada di kartu namanya tuh darat sampai 20 gelar gitu ya. Oh iya. Tapi ya hati-hati, Bruce Lee pernah menyampaikan, saya lebih takut sama orang yang melatih tendangan satu tendangan tapi 10.000 kali daripada orang yang berlatih 10.000 jurus tapi cuma satu kali. Karena orang yang satu jurus itu tapi 10.000 kali, dia akan setajam laser. Sementara yang 10.000 jurus tapi cuma satu kali, itu kayak jack all of trades. Iya benar. Itu prinsipnya Bruce Lee. Konsisten. Konsisten. Gitu berarti loh. nanti yang harus benar-benar diutamakan yaitu karakter, ya kan? Karakter dan attitude ya. Konsisten sama komitmen. Baik. Dimasterin sampai satu sehingga apa? Kalau perlu katanya Bruce Lee sampai kalau perlu kita cukup mengalahkan seseorang hanya dengan satu pukulan. Asik. Selesai. Langsung KO. Goodbye. Oke. Sangat seru sekali bro. Kalau begitu kita sudah tahu nih dari dunia pendidikan nih supaya mencerahkan para teman-teman kaum muda-mudi yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada yang menonton video acara Tantangan Hidup 4.0. Semoga menginspirasi mereka semua untuk bidang pendidikan. Nah, kita lanjut nih bro. Kita lanjut ke bidang pekerjaan. Jadi kita naik level sedikit lagi. Kalau mereka sudah lulus kuliah, mereka juga bimbang nih. Saya mau cari kerja apa ya? Yang apakah harus sesuai dengan bidang saya? Apakah saya harus cari yang big company tapi lembur sampai jam 2 pagi? Waduh, ini kan satu opsi yang sangat sulit juga untuk mereka putuskan. Coba, silakan bro. Nah, kalau ini, thank you buat pertanyaannya. Mungkin tantangan buat banyak pihak juga. Simpelnya sih gini sih. Ujung-ujungnya tergantung passion kita juga, karena umpamanya passion kita itu ditempatkan di situ. Kalau kita sudah bekerja sama hati, bekerja dengan hati kita ditempatkan di situ, kita bukan lagi kerja loh bro, kita main. Oh gitu. Iya, kan udah ngano. Nah, simpelnya kayak gini. Maaf ya, kadang-kadang kita itu dikondisikan sama orang tua harus sesuai dengan visi mereka gitu, termasuk jodoh. Nanti jodoh masalah yang kedua ya, masalah yang ujungnya. Nah, salah satu sahabat saya kebetulan dia dipaksakan untuk menjadi seorang katakanlah profesional. Tapi dianya pengen jadi seniman. Beda nggak? Jauh. Beda banget, jauh. Nah, udah negosiasi. Tetap nggak menemukan jalan yang cocok. Akhirnya apa? Akhirnya dalam tanda petik teman saya mengiyakan orang tuanya. Dia sekolah di Fakultas Ekonomi. Nah, kalau nggak salah dia sempat ngambil, saya lupa yang ngambil gelar master atau enggak ya di bidang ekonomi. Mereka kerja sampai posisi manajerial yang termasuk cukup sukses gitu di sebuah perusahaan besar di Indonesia. Singkat cerita, orang tuanya sangat bangga, papa mamanya bangga. Even itu bukan hati dia, karena hati dia dari awal kan seorang seniman dalam konteks pelukis gitu. Nah, ternyata setelah bertahun-tahun di jalan itu, dia enjoy terus ya udah mau ngapa lagi, orang sudah nego, sudah minta tolong orang apa segala tetap nggak bisa, ya udah dijabanin aja. Di ujung cerita, kemudian papa mamanya meninggal, bro. Waduh. Oke. Tapi kan dia sukses membahagiakan orang tuanya kan. Meskipun bukan maunya dia, karena kan maunya dia kan sebenarnya jadi seorang seniman pelukis. Iya. Apa yang terjadi setelah papa mamanya nggak ada dalam usia yang sudah cukup senior, beliau kemudian mulai ambil sekolah. Dia mengundurkan diri dari pekerjaannya yang sudah sangat-sangat stabil dan settle dan luar biasa itu, karir bagus.
income sangat-sangat luar biasa, berikut respect dan apresiasi dari orang itu juga sudah mantap ya bro, karena semua orang pengen mungkin di posisi dia, tapi nyatanya dia mundur, dia ngambil kuliah lagi di kepelukisan, Seni. seni dari dasar lagi bro, belajar sampai akhirnya dia kemudian belajar lukis dan sekarang salah satu pelukis yang cukup sukses karena hasil lukisannya itu harganya cukup tinggi gitu. Nah, berangkat dari cerita itu moral kisahnya apa sih? Ternyata teman saya bilang, saya tidak, kan saya tanya, bro waktu dulu bekerja sebagai profesional itu ada penderitaan nggak di sini karena bebannya itu buat nyenengin orang tua dan bukan karena passion sendiri? Oh enggak bro, saya tidak pernah merasa menderita. Karena fokus saya adalah senyuman orang tua saya, sehingga saya nggak jadikan itu beban. Nah dari situ berangkat dari kisahnya dia, saya akhirnya ngambil kesimpulan dengan insight saya sendiri bahwa jangan-jangan dia sekarang sukses dengan harga lukisan yang cukup tinggi, mungkin karena dia hasil menabung karma baik membagikan orang tuanya itu. Jadi tanaman tidak bakal panen tidak bakal lari dari tanamannya. Simpelnya seperti itu sih kurang lebih bro. Oke. Kadang-kadang income itu bukan segalanya, walaupun dalam tanda petik kita nggak munak butuh income itu. Tapi percaya deh, coba tanyakan kepada orang-orang banyak yang kebetulan walaupun income-nya banyak, akhirnya tidak bahagia di situ dan mencari pelarian kemana-mana, termasuk pelarian ke spiritual. Cuman ya itu tadi, kembali lagi fokus kita bungkus atau isi. Kalau teman saya walaupun terlihat di luar mungkin bungkusnya itu wah sukses, wah apa gitu, perfect lah, tapi sebenarnya isinya nggak sesuai sama dia, cuma dia memfitkan isinya dengan cara senyuman orang tua saya adalah kebahagiaan buat di dalam sini, sehingga akhirnya ternyata efek dari ketulusan mengabdi untuk membahagiakan orang tua dan dia sadar bahwa tidak akan pernah bisa balas orang tua minimal membahagiakan, akhirnya secara nggak langsung berimpact kepada karir dia yang sesuai dengan hati dia, yaitu melukis, dan akhirnya karir dunia kepelukisannya sukses. Coba kebayang nggak bro kalau dia itu menjalani sebagai profesionalnya itu dalam keadaan gedek? Iya, beban ya. Orang tua pun dia nggak bahagia, dia pura-pura bahagia ke orang tuanya. Karena dia pura-pura bahagia, nanti ujungnya katakanlah orang tuanya nanti dua-duanya pas nggak ada sekalipun, apa yang terjadi? Ketika dia jadi pelukis, dia pun belum tentu jadi pelukis yang sukses loh. Karena apa? Nanamnya dia sebelumnya bukan pakai keikhlasan kan, tapi keterpaksaan. Iya. Jadi mudah-mudahan buat teman-teman sekalian ini berguna juga. Kadang-kadang kita ini dalam hidup tidak bisa kontrol semuanya. Tapi kalau udah terpaksa kejebur di situ, jadilah yang terbaik di dalam kolam situ. Karena apa? Siapa tahu kita dapetin berkah baru dari situ. Saya bukan nyaranin suruh pasrah loh ya, tapi katakanlah bisa menerima ketika segala di luar kontrol kita. Gitu. Dan di ujung sana itu pasti akan ada pelangi. Sebagaimana kalau kita mau terima pelangi harus terima hujan sama mentarinya terlebih dahulu. Sama kondisinya kayak gini bro, pandemi kayak gini. Bungkusnya mah musibah, betul nggak? Betul. Bungkusnya musibah. Tapi isinya apa? Kita jadi family time sama keluarga yang dulu sampai ada ekstrasinya anak kita aja sampai nabung hanya untuk minta waktunya papa kalau kerja itu dibayarnya per apa. Jadi ada kisah nyata yang dia kayak iya, jadi dia nabung, papa dibayar berapa sih per bulan, per minggu, per hari, atau per jam? Papanya bilang, oh anakku saya dibayar per jam. Kenapa nanya gitu? Ternyata apa? 3 minggu kemudian anak itu ngelapor, anak perempuannya itu, papa ini tabungan saya, tapi belum cukup bahkan untuk bayar papa per jam. Tolong papa mau temenin saya, tetap mau temenin saya. Dalam tanda kutip anaknya minta diskon, iya, supaya bisa minta waktu papanya. Nah, 1 jam aja ya. Nah, 1 jam aja, gelok kan. Nah, ini pada saat
pandemik seperti ini mudah-mudahan jadi berkah buat kita, dan jangan terlalu disibukkan terus kemudian gini, ada yang jadwalnya padat sekali. Saya tahu mungkin itu buat menghidupi keluarganya juga, itu saya nggak bisa ngejudge juga gitu bro. Tapi jangan sampai nanti ketika waktu normal kembali kita kemudian nyesal karena tidak memanfaatkan hadiah dari alam semesta untuk family time itu. Itu ya. Ya, kurang lebih begitu. Bungkus atau isi. Asik banget ini. Jadi lebih bersemangat ini untuk lanjut lagi ini. Siap. Artinya dalam dunia pekerjaan, ya teman-teman, follow your heart, follow your passion. Oke. Nah, tapi nih misalnya ada satu fenomena lagi nih dalam dunia anak muda meniti karir gitu kan. Kadang mereka lebih memilih shortcut, ya kan, jalan pintas. Mereka maunya instan. Nah, itu gimana untuk fenomena kalangan milenial seperti itu? Thank you bro. Ini juga fenomena sama antara menyanyain mana sih lebih bagus bisnis online atau bisnis offline ya? Kan milenial gitu. Iya. Gini. Nggak ada yang lebih baik atau lebih bagus daripada keduanya. Masing-masing punya plus dan minusnya masing-masing. Simpelnya gini. Jangan coba-coba shortcut deh, itu kan peribahasa mengatakan easy come easy go. Iya. Lu dapetnya gampang, lu lepasnya juga gampang. Yang kedua, jangan coba-coba menggunakan kepala orang lain buat jadi jembatan. Gitu. Seriusan, kita justru kalau nolong orang lain ke puncak, kita dalam tanda kutip bisa nggak ditolong sama orang lain itu. Masa sih dari semua orang kita tolong ke puncak itu semuanya kemudian jahat? Iya. Nah, gitu loh. Seperti itu. Jadi artinya apa? Dengan nginjek kepala orang untuk jadi jembatan kesuksesan kita, belum tentu menjamin kita tuh karirnya terus baik, apalagi bahagia. Pasti akan ada was-was dan sebagainya. Kedua, nggak ada salahnya sih menjadikan orang lain untuk lebih sukses. Karena kadang-kadang nanti di ujung cerita kita mungkin akan dibantu juga sama salah satu daripada orang yang kita bantu itu. Gak ngarep sih, jangan ngarep. Kalau ngarep kita akan kecewa. Tulus aja bantu. Masa sih dari 10 orang nggak ada satupun orang baik? Iya. Simpelnya gitu. Mungkin kita akan lebih lambat, tapi percaya deh, sukses kita akan lebih abadi. Sukses kita akan lebih baik. Kemudian offline dan online, masing-masing punya plus minus. Nggak bisa kita ini. Bisnis online di satu sisi banyak kemudahannya, tapi di satu sisi mudah dihack. Serius, perusahaan sekeren apapun, se-safe apapun, sudah sukses nggak dihack sama para hacker? Nah, nggak ada yang nggak kena sama hacker. Semuanya itu habis data kita semua, gampang. Cuma segenggaman doang, langsung habis. Gitu. Kalau yang sudah nonton film Fast and Furious juga pasti tahu di mana Cypher bisa habis nge-hack seluruh dunia dengan hanya jarinya. Iya. Gitu. Dan jangan kaget, produsernya kebetulan ada Jack Ma Alibaba di situ. Jadi beliau memperingatkan betapa ngerinya online. Walaupun ada kemudahan offline di satu sisi mungkin lebih susah bro, karena kan semuanya manual. Betul. Tapi di sisi lain ya tadi jawabannya sebenarnya yang sudah dijawab sebelumnya itu hati. Kemarin saya nonton Hobbs and Shaw, Fast and Furious Hobbs and Shaw. Salah satu kata-kata dari tokoh utama itu keren. Jadi si The Rock kan main jadi itu ya, Hobbs ya. Nah, si Hobbs bilang gini, kamu lupa sahabatku sama si antagonisnya tuh yang manusia supernya itu. Sorry bukan spoiler ya. Jadi intinya gini, sorry bro, kamu lupa satu hal. Sehebat-hebatnya mesin, kamu kalah sama hati manusia. Yes. Online banyak memudahkan, tapi tetap butuh offline. Karena sehebat-hebatnya mesin, manusia tetap perlu disentuh hatinya. Gitu. Asik, poin-poinnya dapat semua ini. Atau isi. Iya. Sehingga teman-teman semua para kaum milenial harus menikmati prosesnya ya bro ya. Yes. Jangan main shortcut lah, serem. Oke. Nah,
Artinya kita sudah ke topik yang misalnya tadi pendidikan, pekerjaan. Nah, kita masuk ke subtopik terakhir nih bro, yaitu di bidang asmara. Ini yang paling dinanti-nanti nih. Bagian jodoh menjodohkan ini, ayo silakan bro. Ya, bungkus atau isi ya? Oke. Nggak munak sih. Dari mata turun ke hati bro. Iya. Dari chasing baru konten bro. Jatuh cinta pada pandangan pertama dong. Iya, dari mata turun ke hati gitu. Tapi gini deh, kalau semuanya bicara seperti itu, oke. Ada yang mendapat kecantikan hati, inner beauty lebih penting daripada outer beauty, betul ya? Betul. Tapi sorry, kenyataannya menyatakan apa? Hampir 90% di seluruh dunia, lihatnya apa dulu? Outernya atau innernya? Yes. Outernya. Kalau gitu, si inner gimana dong? Nggak usah munak. Jadi artinya apa? Kita bilang, inner beauty lebih penting. Tapi kita sendiri mempraktekkan outer beauty lagi. Betul nggak? Oke, jadi mana lebih penting bungkus atau isi? Sebenarnya sih begini. Saya belajar dari banyak teman-teman saya yang secara fisik itu biasa aja. Bahkan ada beberapa yang kebetulan dalam tanda petik dia tidak rupawan. Namun yang saya surprise adalah mereka bisa dapetin yang pasangan-pasangan justru pasangan yang diimpikan oleh banyak orang. Gitu loh. Ternyata apa resepnya setelah saya coba? Sorry, ini bukan maksud kepo, tapi pengen tahu juga resepnya kenapa mereka yang secara fisik sangat-sangat biasa, tapi dapetin couple yang luar biasa. Ternyata satu hal, mereka semuanya agama apapun punya resep satu, pelimpahan jasa. Mungkin pada bingung, pelimpahan jasa tunggu mati atau enggak? Maksudnya gimana? Ya, pelimpahan jasa itu. Sorry ya. Kita kan kalau umpamanya kecerdasan kurang, belajarnya lebih banyak nggak daripada orang yang kebetulan kecerdasannya tinggi, betul nggak bro? Betul, masuk akal. Orang cerdas cukup 3 kali belajar, mungkin sudah paham bab tersebut, setuju ya? Setuju. Oke, tapi orang yang kebetulan kurang cerdas secara intelektual, dia harus butuh mungkin 10 kali lipatnya, 30 kali dia belajar baru bisa mengerti satu bab tersebut, betul nggak? Betul. Ada extra effort nggak? Iya, ada. Oke. Sama, ketika seseorang dalam tanda kutip, wah, sorry ya pakai bahasa agak terlalu vulgar sedikit. Saya nggak bisa jual chasing saya. Saya nggak bisa jual chasing saya. Dan juga nggak bakal ada yang bisa mereka pelimpah apa itu loh. Emang siapa yang bisa ngeliat hati? Iya. Emang siapa yang bisa ngeliat hati, kepribadian segala gitu loh. Orang indigo yang punya kemampuan indera keenam aja belum tentu bisa melihat kepribadian orang, betul nggak? Betul. Saya juga indigo, tapi beda. Saya ingin digoda. Terus, mumpung masih available kan wajar-wajar aja. Curcol gitu ya. Nah, gini. Jadi apa yang nggak bisa gue jual? Karena chasing mungkin gue termasuk sangat biasa. Terus kemudian nggak ada satupun orang yang bakal ngeliat inner beauty kita. Karena memang nggak ada kriteria, nggak ada standarnya seperti itu, dan nggak ada orang punya kemampuan lihat seperti itu gitu loh. Nah, kita yang harus upayakan sendiri yaitu apa? Melakukan kegiatan-kegiatan kebajikan sehingga kita bisa, sekali lagi, kita hope without expectation. Bisa diterima ya bro ya, hope without expectation. Jadi kita melakukan banyak kebajikan dengan cara menanam kepada alam semesta. Semoga kita masih bisa dapetin kondisi pasangan yang kebetulan sesuai dengan katakanlah wish kita. Tapi sekali lagi, please do not jangan pakai expectation karena takutnya kita kecewa. Karena kekecewaan kan karena harapan tidak sesuai sama kenyataan. Kita nanam aja, nanam itu dalam takutnya tekad perlu ada. Karena apa? Kan kita perlu order. Contohnya gini, kita masuk ke restoran, kita pesan Puyung Hai, restoran tersebut mahal, kita dengan harapan bahwa dengan uang yang segede gitu, kita bisa harapin dapat Puyung Hai yang enak. Pertanyaannya, kalau Puyung Hai yang lu hidangin tuh nggak enak,
kita kecewa nanti. Nah, mendingan apa? Kita pesan-pesan aja, enak nggak enak itu nanti urusan belakang, tapi yang penting berjuang dulu. Gitu loh. Kita berjuang dulu karena sekali lagi alam semesta kadang-kadang memberikan jodoh sama kita belum tentu sesuai dengan keinginan kita, tapi kebutuhan kita, bro. Oke. Nah, jadi biar nggak di PHP-in juga ya. Nggak di PHP nama alam semesta juga gitu. Iya. Saya tanya, saya sama teman-teman saya, bro, sis, kebetulan yang sukses mendapatkan pasangan yang bukan hanya rupawan secara chasing, tapi juga rupawan secara konten. Sudah paham ya maksud saya ya? Paham. Rupawan secara chasing maupun rupawan secara konten. Mereka dibalik kebetulan kondisi mereka yang sangat-sangat biasa. Nah, saya tanya kan resepnya, dijawab pelimpahan jasa, melakukan jasa kebajikan, tapi nggak usah ekspektasi tinggi-tinggi, tapi tetap bilang, seperti kata-kata Bung Karno, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, karena kalau umpamanya sampai kita jatuh, minimal kita jatuh di antara bintang-bintang. Nah, jangan takut umpamanya mimpi kita ketinggian, karena setidaknya misalnya sampai sejatuh apapun, kita masih lumayan loh dapat bintang, walaupun nggak nyampe langit. Setuju ya bro ya? Setuju. Nah, sampai di sini poinnya adalah, kita ukur, kita bikin standar setinggi-tinggi apapun nggak apa-apa kok, enjoy. Tapi kita nanti harus sadar, jangan-jangan alam semesta ngasih kita sesuai kebutuhan kita. Nah, kita itu kayak yang saya tadi bilang, orang jenius sama orang kurang pintar. Belajarnya orang kurang pintar mau nggak mau kan lebih besar nggak effortnya daripada orang yang kurang jenius. Nah, kerja keras menanam kebajikan sebanyak-banyaknya untuk merubah jodohnya itu, mendapatkan jodoh yang sesuai harapan itu kan juga effort. Iya. Effort yang lebih ekstra kan daripada orang yang kebetulan chasingnya udah bagus duluan. Gitu loh bro. Nah, terus gitu, loh kalau sampai titik di mana kamu ternyata tetap dapat yang dalam tanda kutip buruk gitu, nggak apa-apa kok. Kebaikan nggak ada yang sia-sia. Mereka pernah bilang gitu. Kebaikan nggak ada yang sia-sia. Ketika kita ternyata tetap harus dapat yang pasangan yang kebetulan buruk, baik buruk rupanya maupun buruk hatinya, padahal kita udah berbuat baik sebanyak itu, kita nggak perlu kecewa kok. Karena setidaknya dengan kita melakukan kebajikan kemarin secara ikhlas, kita akhirnya bisa siap menghadapi kemungkinan terburuk juga. Oke. Asik. Oke, Bro Wedi, berarti wajah cantik atau hati yang baik. Nah, yang penting kita tanam aja terus ya. Tanam dulu. Itu konteksnya. Ternyata setelah saya belajar ke beberapa pendidikan baik yang akademisi, psikologi maupun spiritual, ternyata secara psikologi dan spiritual itu sangat-sangat bantu. Itu sangat-sangat selaras kok. Itu upaya psikologi spiritual untuk katakanlah mendorong jodoh kita. Soalnya gini loh, kalau di konsep Dharma juga ada utamanya gelap terang, terang gelap, terang terang, gelap terang. Lahir gelap masih bisa terang nggak kalau kita berdaya upaya, bro? Bisa. Yes. Lahir terang bisa jadi gelap nggak kalau kita ternyata melakukan banyak kejahatan? Bisa juga. Yes, kurang lebih seperti itu sih kontennya. Jadi artinya lakukan aja dulu banyak kebaikan. Di ujung cerita kita dapatnya apa? We never know. Walaupun kita nanti nggak dapat sesuai keinginan kita, minimal kita jadi lebih sabar ngadepin itu. Jadi apa? Segala kebaikan kita selama ini lakukan dengan ikhlas, ujungnya apa? Kita siap nggak? Iya. Atau dapat pasangan hidup yang kebetulan sangat-sangat tidak sesuai dengan katakanlah wishlist kita. Iya. Karena di sininya sudah terbentuk untuk menerima kondisi secara apa adanya. Kurang lebih begitu, bro. Oke, Bro Wedi. Nah, kita sudah memasuki penghujung acara nih, Bro Wedi. Ya. Tadi kita sudah membahas bungkus atau isi pilih yang mana, dan kita juga sudah menjelaskan, Bro Wedi sudah menjelaskan lebih detail lagi di bidang pendidikan, pekerjaan, dan yang asmara juga. Yes. Nah, Bro Wedi boleh kasih pesan-pesan penutup nggak buat teman-teman muda-mudi, semua kaum millennials yang ada di rumah, pesan-pesan penutup. Jadi mereka ini fenomena sebelum masa pandemi dan setelah masa pandemi itu supaya lebih bersemangat lagi untuk menjalani kehidupan mereka. Silakan Bro Wedi. Siap. Waktu saya berapa menit? Boleh saya tahu jadi saya bisa ukur? Boleh kurang lebih 10 menit, silakan. Oke, untuk closingnya saya cuma mau ngasih ini aja deh.
biar lebih enak saya kasih, sorry, ini saya harus buka ilustrasinya supaya lebih, ya oke. Nah, simpelnya gini buat teman-teman sekalian, teknik pelimpahan jasa tadi juga bisa buat untuk nyari restu sama orang tua, karena kadang-kadang pasangan kita belum tentu direstuin sama orang tua, betul ya bro ya? Betul. Istilahnya dengan mekanisme pelimpahan jasa ini dengan dalam tanda kutip teknologi spiritual, kita mengupayakan supaya dapat restu secara dari universe bantu. Tapi sekali lagi kita harus siap sampai titik di mana tertentu ternyata tetap nggak direstuin, ya udah, kebajikan kita nggak bakal sia-sia, karena bisa aja gak jodoh sama si A, kita jodoh sama si B yang kita juga cintai sekaligus direstuin oleh orang tua. Simpelnya gitu. Nah, yang buat yang penutupnya, izinkan saya memberikan sebuah ilustrasi kisah nyata yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi bagaimana kita fokus kepada bungkus atau isi. Jadi saya waktu itu sharing di sebuah komunitas dan salah seorang pesertanya itu menyampaikan share betapa dia kebetulan dia bilang, dia mengakui dirinya sendiri, ibu senior ini, bahwa dia sangat membenci salah satu dari ketiga mantunya. Karena mantunya kebetulan dalam tanda kutip ibunya ini sepertinya agak sedikit fanatik sama suku sama agama, sehingga dia marah sekali karena salah satu mantunya tidak sesuai dengan standarnya, gitu kurang lebih bro. Nah, akhirnya pokoknya dikondisikan supaya si menantu ini kalau bisa mundur dari keluarga mereka. Mundurnya maksudnya cerai sendiri. Namun ternyata si menantu yang hebat ini luar biasa. Dia bahkan tidak pernah bertindak tidak sopan sama sang mertua, sampai akhirnya sang mertuanya itu kemudian menyerah dan minta maaf. Gitu loh. Saya bully dia, saya rendahkan dia, saya permalukan dia supaya dia nggak kerasan. Ternyata saya harus malu sendiri karena ternyata saya lupa kalau sampai mantu jelek itu kan karena berarti mertuanya nggak mampu didik gitu loh. Saya lupa hal itu. Betul. Paham nggak? Dia ngerendahin kan? Iya. Yang kedua yang bikin saya malu juga, ternyata menantu-menantu saya kebetulan sesuku dengan kami dan seagama dengan kami, malah tidak pernah datang kebaktian, sementara dia yang sudah jelas berbeda suku dan ras serta agama sama saya, justru yang rajin nganterin saya ibadah. Gitu loh, seru kan? Seru. Yang beda malah nganterin dia dan habis gitu dia ibadah ke rumah ibadahnya dia setelah nganterin saya selesai gitu. Nah, jadi malu sendiri akhirnya saya sorry. Nah, si ibu ini penasaran kenapa si menantunya itu demikian tabah, sabar dan berbakti sama dia. Nah, ternyata menantunya itu menjawab dengan ya sangat-sangat lugas, bilang gini, saya tuh berani masuk ke keluarga ini tuh karena si Koko, maksudnya suaminya itu sudah berjanji sama saya maksudnya tidak berbakti sama orang tuanya. Artinya kalau umpamanya sampai dia bertengkar sama orang tuanya, bertengkar sama mamanya untuk masukin dia nggak mau. Karena bagi dia orang tua itu walaupun tidak selamanya benar, tapi berbakti kepada orang tua tetaplah sebuah kebenaran yang lebih penting daripada sekedar mencari pasangan hidup. Keren kan? Nah, keren banget kok bro. Terus, akhirnya kemudian dia bilang gini, segala perlakuan mama tidak pernah satu kali pun saya ceritakan sama Koko. Karena supaya Koko nggak ada dalam kondisi yang sulit harus memilih mana yang perlu dia bela, karena keduanya sama dicintai, yaitu dia harus memilih membela mamanya atau memilih membela istrinya. Karena bagi saya, ini ceritanya si mama mertua ya di forum itu ya. Jawaban menantu saya, karena bagi saya kebahagiaan Koko adalah kebahagiaan saya juga. Gitu. Nah, singkat cerita, saya agak penasaran karena itu jawabannya menurut pandangan saya terkesan reframing, tahu kan bro? Jadi bukan isi hati sesungguhnya. Saya kejar si CC itu, Ci boleh tanya nggak? Sorry, bukan bermaksud ikut campur atau apa. Tadi saya tertarik sama itu, tapi ceritanya dari mama mertua Cece itu walaupun sudah dahsyat,
itu sepertinya bukan kata-kata asli dari suara hati Cece. Nah, dia jawab ternyata apa? Kok, kalau Koko mau nanya hati saya begini. Nah, walaupun di situ saya agak sedikit bingung karena saya panggil dia Cece, dia panggil saya Kokoh gitu ya. Jadi kita nggak tahu mana yang lebih tua. Oke, nah bungkus sama isi ya. Nah, terus gitu bilang gini, kok gini, di dunia ini nggak ada yang sempurna, termasuk keluarga. Kalaupun nanti saya memilih mundur karena nggak tahan sama mamanya, nanti saya menikah lagi, mungkin saja saya dapat mama mertua yang baik, tapi bisa aja gantian pasangan saya yang gantian nggak baik. Karena ada keluarga yang sempurna. Iya. Lagi pula, saya kan menikah sama si Koko, bukan menikah sama mamanya. Berani milih pasangan hidup harus satu paket sama orang tuanya, nggak bisa gitu. Karena pasangan yang baik itu pasti berasal dari orang tua yang baik juga. Nah, di sini kuncinya, bro. Kata-kata penutupnya yang cetar, dia bilang gini, Koko tahu kenapa saya tidak pernah marah sama mama mertua saya? Tadi kata-katanya sudah dapat nggak yang itu? Karena anak yang baik berasal dari orang tua yang baik. Koko tahu kenapa saya tidak pernah marah sekalipun sama mama mertua saya? Karena di dalam hati saya selalu mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Loh, kok bisa gitu? Saya bilang, iya dong kok. Saya dapat paket suami yang sudah baik luar biasa seperti ini. Itu karena kesabaran mama saya, mama mertua saya. Mendidik dia, menjaga dia, membimbing dia, sementara saya cuma tinggal siap pakai. Iya kan? Iya. Jadi setiap kali mama mertua saya melakukan hal-hal yang tidak positif untuk saya, dalam hati saya, sebelum emosi itu keluar, saya bilang, Mama terima kasih atas kesabaran Mama, menjaga mendidik suami, menjaga anak yang sehebat suami yang sekarang sudah saya miliki. Jadi saya tidak pernah marah kok karena saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada mama saya. Kembali lagi, Anda mulai bungkus atau isinya. Baik Bro Wedi. Kita dapat semua nih ya. Jadi dari alur yang pertama kita pendidikan, kemudian pekerjaan, meniti karir, ya kan, kemudian mencari pasangan hidup, jodoh kita, dan tadi di penutup Bro Wedi juga sudah kasih lagi, yaitu di keluarga. Nah, sayang sekali Bro Wedi, kita dibatasi oleh waktu. Saya harap teman-teman semua dapat terinspirasi dari semua kisah nyata dan sharing-sharing ilmunya Bro Wedi. Kita nanti bisa lanjut di sesi video-video berikutnya karena Bro Wedi ini ilmunya sangat banyak sekali. Sama-sama Bro. Iya. Nah, izinkan saya untuk memberikan sedikit resume untuk acara Tantangan Hidup 4.0 sesi Bro Wedi mengenai bungkus atau isi. Itu tergantung situasi dan kondisi, tergantung waktu dan tempat. Bungkus penting, namun isi jauh lebih penting. Kesan pertama begitu menggoda dan juga perlu diperhatikan isinya atau value, moral, karakternya. Terima kasih Bro Wedi atas waktunya. Terima kasih banyak. Thank you. Sukses selalu Bro. Salam sukses untuk kita semuanya. Sukses selalu. Stay safe, stay healthy. Oke.